Apa hukumnya istri yang memarahi atau membentak suaminya? Ya Allah. Ini yang membuat suaminya itu suntuk, tidak kerasan di rumah, cari lagi. Kalau hukum jangan tanya hukum lah. Dengan apa yang terangkan tadi, jelas. Tidak diperbolehkan. Harus terbaik dalam tutur kata dan segala macam ya. Ada kesalahan dari pihak suami, keteledoran, kelalaian. Dimaklumi dan dicari solusi yang terbaik. Tidak boleh kemudian mengangkat suara, membentak-bentak, memaki-maki, memarahi suami. Dia adalah raja kamu, pemimpin kamu. Yang seperti ini berdosa, bukan berpahala. Apa hukumnya seorang istri yang marah-marah kepada mertuanya? Ini juga sama saja. Orang tua kita harus berbakti kepadanya. Mertua kita juga sama kayak orang tua kita. Kita harus berbuat baik kepadanya. Mohon akhlak-akhlak yang seperti ini dihilangkan dan diganti dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sehingga suasana menjadi indah dan berpahala. Barakallahu fikum. Apa kiat menjadi seorang istri yang senantiasa ikhlas, sabar, dan syukur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu dan istri? Tadi itu niat. Yang saya berikan di awal, tata niat. Nikah itu ibadah kepada Allah. Maka ketika mengerjakannya, dihadirkan dalam hati kita ini ibadah kepada Allah. Saya melakukannya untuk beribadah kepada Allah, beramal soleh, maka saya ikhlaskan niat semata-mata meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini kunci intinya. Terus berlatih, insya Allah ke depan bisa lebih telaten, lebih sabar dalam mengerjakan tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga, insya Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah boleh istri mengambil uang dalam dompet suami tanpa seizinnya, membelanjakan uang tanpa seizin atau sepengetahuan suaminya? Saya khawatir pertanyaan ini muncul karena suaminya bakhil. Kalau apa yang diutarakan dalam taklim itu dikerjakan dengan sebaik mungkin, insya Allah gak bakal seperti ini gitu. Apa itu? Ketika suami itu betul-betul menunaikan haknya istri, memberikan nafkah yang cukup, bahkan berlebih ketika dia mampu. Nah gitu ya. Kalau dikasih nafkah yang cukup dan berlebih kan nggak mungkin dia ngambil yang di tempat suaminya ini. Apa yang kurang? Nah, ya, yang pertama sih saya memberikan sedikit peringatan kepada pihak suami. Khawatirnya soal seperti itu muncul karena Anda sebagai laki-laki pelit gitu loh, bakhil. Suamiku tuh kurang apa coba? Gajinya itu besar loh. Masa saya punya anak 3, 1 bulan cuma dikasih 2 juta. Cukup sih, cukup. Sampai sedikit menderita begitu, cukupnya itu. Saya sama anak-anak saya makanya tempe sama tahu. Suami saya makan di luar ikan bakar terus. Misalkan gitu ya. Ya akhirnya terpicu untuk mengambil sesuatu dari dompet suaminya. Bukan mencuri, untuk menambahi uang belanjanya gitu. Saya katakan demikian, terjadi memang di zaman itu. Ada salah seorang sahabat wanita datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan suaminya, ya Rasulullah, fulan suaminya, dia tidak memberikan nafkah untuk aku dan anak-anakku yang cukup bagi aku. Tidak memberi nafkah yang cukup untuk aku dan anak aku. Apakah aku boleh ya Rasulullah mengambil uang dia dengan tanpa sepengetahuannya? Disebutkan dalam ayat tersebut, dia menyampaikan suaminya pelit memang. Ya Rasul, suamiku itu pelit, bakhil, medit, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk aku dan anak aku. Apakah aku boleh mengambil dari harta dia untuk mencukupi aku dan anakku?
Rasul mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Kalau demikian keadaannya, silakan kamu ambil dari harta suami kamu yang mencukupi kebutuhan kamu dan anak-anak kamu. Tapi ingat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kata para ulama, mengambil sesuai dengan haknya kamu dan tidak membahayakan suami kamu. Ini pelaksanaannya, Bu. Jangan arogan ya. Harus mempertimbangkan maslahat dan madarat. Ada hadisnya, nggak bisa langsung tahu-tahu dia buka dompet ambil. Set, suaminya, kok uang saya berkurang? Siapa yang ambil ini? Apa ada pencuri di rumah ini? Ketahuan istrinya. Oh, ternyata kamu maling ya, kamu pencuri ya. Dia nggak paham ilmu. Malu orang-orang bakhil. Maksud saya, di satu sisi introspeksi sebagai seorang suami, ya, kasih nafkah yang cukup untuk istri kamu sehingga hal-hal yang seperti ini nggak terjadi. Adapun nasihat untuk wanita adalah dalam kondisi banyak kaum muslimin yang belum banyak memahami bimbingan Islam yang sedetail ini, saya sarankan jangan mengambil uang suami dari dompetnya tanpa sepengetahuan dia. Khawatir akan memunculkan hal-hal yang kurang baik di belakang nanti. Dugaan mencuri, mencopet apa gitu. Ngomong baik-baik kepada sang suami, Mas, makanya Mas Pak ya? Oh, Daeng, Masya Allah. Makanya Daeng. Daeng apa Daeng? Ya, Daeng. Nafkahnya kurang, kan gitu ya. Nafkahnya kurang. Kalau cuma makan kerupuk sama tempe cukup. Tapi kita nggak pernah makan ikan, nggak pernah makan telur, kan gitu ya. Orang Selayar kalau nggak makan ikan belum makan namanya. Kita orang pesisir, kan gitu ya. Ikan, Deng, kurang nafkahnya. Boleh saya ambil dari dompet kamu? Gitu. Kalau dia bilang jangan ambil, saya kasih aja. Jangan diambil. Dikasih tambahan dari pihak suami. Atau dia mengizinkan, ambil sendiri di dompet. Tapi jangan boros ya, gitu. Alhamdulillah, ambil secukupnya. Akan semakin bagus dia ngomong, Deng, anak ambil di dompet ya, 100.000, ambil, gitu. Ambil. Ini Deng, saya ambil 100.000. Gitu. Ya, bagaimana cara menciptakan sesuatu yang tidak memunculkan fitnah dan prahara rumah tangga, gitu. Bicarakan baik-baik, dikai solusi yang terbaik, barakallahu fikum. Cuman saya ingatkan, suami yang terbaik adalah suami yang memberikan nafkah terbaik untuk istrinya, tidak sampai istrinya itu berbuat seperti tadi. Tidak sampai dia harus terpaksa mengambil uang dari dompet daengnya itu. Jadilah suami yang terbaik. Cukup apa lanjut? Loh, kok malah bapaknya yang semangat. 1 jam cukup. Kita sudah bicara lebih dari 1 jam ini. Yang penting diamalkan. Lanjut apa sudah? Sudah saya tebak pertanyaannya ini sudah. Kalau saya bicara masalah rumah tangga, pasti pertanyaan masalah poligami. Itu pasti sudah. Makanya nggak saya baca gitu loh. Ini semuanya poligami semua, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di depan saya ini, alhamdulillah Allah kasih kemudahan kepada saya menulis sebuah buku, Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah. Ini tulisan saya sendiri. Nanti kalau perlu bilang sama Bapak Kapolres ya. Di buku ini sengaja tidak saya cantumkan membahas masalah poligami, karena saya belum poligami soalnya. Sehingga yang saya utarakan adalah terkait dengan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dengan harapan buku ini ketika dibaca menjadi bimbingan dalam berumah tangga, baik yang bujang menuju rumah tangga atau yang berumah tangga dalam rumah tangganya. Begitu. Pembahasan poligami jangan tanya sama saya, karena saya belum punya istri kedua. Gitu. Ya, tanyakan kepada yang sudah berpoligami, nanti jawabannya itu ilmiah dan sudah berpengalaman. Gitu. Tapi secara umum saya mengatakan poligami itu termasuk diperbolehkan dalam Islam, jangan diingkari, jangan diperangi, jangan dibenci. Cuman yang saya ingatkan kepada para laki-laki, dikarenakan poligami itu juga bimbingan syariat, juga ibadah kepada Allah, maka ketika Anda berpoligami,
berpoligamilah sebagaimana Anda pertama kali berumah tangga. Ketika Anda berumah tangga dengan orang yang kamu cari selama ini, kamu mendambakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka begitu pula ketika Anda berpoligami menambah istri yang kedua. Targetnya juga sama, istri kedua dengan sakinah mawaddah warahmah. Atau istri yang ketiga, atau yang keempat juga sama. Misinya sama, sakinah mawaddah warahmah. Sehingga ketika Anda punya 4 bahtera, gitu ya. 4 bahtera itu berlayar dengan sama-sama indah, sama-sama nyaman, sama-sama penuh cinta dan kasih. Itu yang diharapkan dalam Islam. Penjabarannya panjang, nanti ada waktunya kita akan tulis buku masalah itu insyaallah. Yang kedua, jangan karena obsesi ingin poligami. Saya harus poligami, ini sunnah. Anda membuat karam bahtera pertama. Itu tidak bijak. Dan juga tidak dibenarkan dalam Islam. Rumah tangga yang pertama itu dibina sedemikian rupa yang sakinah mawaddah warahmah, dia korbankan, karam, hancur, berantakan hanya semata-mata untuk obsesi poligami. Jangan demikian, ya. Harus bertanggung jawab dan harus pertimbangan yang sangat matang. Bagi ibu-ibu jangan mengingkari sunnah poligami, jangan membenci sunnah poligami, itu bimbingan Islam. Cuman ingatkan kepada suaminya masing-masing, kalau deng mau poligami harus sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana sekarang saya sama deng sakinah mawaddah warahmah. Nah, begitu. Gitu ya. Panjang pembahasannya, itu kalau ditulis itu mungkin bisa setebal ini juga buku pembahasan poligami ini. Rancangan sudah ada, saya belum berani menulis dikarenakan belum berpraktek. Nanti kalau ada praktek, ada pengalaman, baru akan ditulis. Nah, nulisnya itu dengan penghayatan begitu loh. Ilmu syar'inya ada dan penerapan realnya juga ada. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini bagus ini yang ini. Terakhir ya. Akhirnya lanjut pembahasannya ya. Masih wajibkah istri patuh dan taat kepada suami yang sudah menikah dengan perempuan yang lain tanpa sepengetahuan istrinya? Masya Allah. Yang pertama, akhirnya saya buka sedikit kartu ini ya. Yang pertama, poligami itu tidak dipersyaratkan atas seperizinan istri yang pertama. Itu secara fikih Islamnya ya. Tapi secara hukum positif di negara kita harus di pengadilan. Ketika Anda di negara Indonesia, di NKRI, ikuti aturan yang ada. Itu untuk kemaslahatan masyarakatnya. Dipahami ya? Walaupun secara fikih Islam bukan persyaratan. Begitu. Baik, yang kedua, dari soal yang saya baca ini, berarti ini sudah terjadi. Nah gitu ya. Sudah terjadi. Ustaz, suami saya sudah menikah lagi. Dia sudah punya istri kedua, tapi nikahnya nggak seizin saya. Ya kalau dia nikahnya syar'i, syarat rukun nikahnya terpenuhi, ya sah. Tidak harus izin sama kamu. Nah gitu ya. Kalau sudah terjadi, jawabannya adalah tetap wajib mentaati suaminya. Dikarenakan kewajiban itu ada di pundak kita sebagai seorang istri yang masih punya suami. Saya kasih sedikit bahasa yang semoga menenangkan. Apapun yang kamu lakukan dalam kondisi yang seperti ini, cuma 2. Kamu mengerjakan sesuatu yang semakin memperuncing keadaan, memperkeruh suasana, kamu akan menderita batin dalam kondisi suami kamu berbahagia dengan yang satunya lagi. Nah gitu ya, kamu uring-uringan, kamu marah, kamu gini-gini, segala macam. Hayati, resapi. Hidup kamu gak bahagia. Kamu sengsara. Menderita batin kamu. Tapi sudah terjadi, suami kamu sudah menikah lagi. Gitu loh. Jangan hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Difahami ya? Cemburu, labas. Kecewa, mungkin. Sakit hati, mungkin. Itu manusiawi lah. Tapi sudah terjadi sekarang ini. Atau yang kedua,
Kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyejukkan suasana, menenangkan suasana. Dan itu membawa kebahagiaan juga. Walaupun harus berbagi dengan madu. Kan gitu ya? Gitu. Jangan pernah berpikir untuk meminta cerai. Itu perkara yang sangat dibenci dalam Islam. Ya, maka yang saya sarankan, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam hidupmu. Terjadi qadarullah wa masya'a fa'al. Imani itu takdir kamu dalam berumah tangga. Ya. Jadilah istri yang terbaik, istri yang salihah, berlomba-lombalah dengan madumu untuk khidmat suamimu. Karena ini pahala. Jangan sampai kesempatan berpahala ini terlewatkan hanya gara-gara ada madu. Ya sudah, ini sudah garis hidupnya kamu seperti ini. Teruskan ibadah kamu, teruskan amal soleh kamu. Jadilah istri yang terbaik, khidmat suami kamu. Bersabarlah dan nasihati suami kamu supaya bisa berpoligami dengan adil. Tetap sakinah, mawaddah, warahmah dengan yang pertama dan yang kedua. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Dan ini cukup sekian insyaallah, kita persiapan untuk maghrib. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia di dunia, bahagia dalam barzakh, dan bahagia di hari kiamat nanti dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.